Saudara peserta meditasi yang berbahagia, dalam kesempatan mengawali latihan meditasi bersama ini, kita hendaknya menyadari ataupun mengerti bahwa tujuan meditasi adalah untuk memusatkan pikiran. Meditasi adalah latihan keterampilan memusatkan pikiran. Sehingga seseorang yang terbiasa berlatih meditasi, dia akan terbiasa pula memusatkan pikiran. Memusatkan pikiran pada saat berbicara, memusatkan pikiran pada saat bekerja, juga memusatkan pikiran pada saat dia sedang berpikir. Karena meditasi adalah keterampilan berpikir, maka meditasi perlu dilatih setiap hari secara rutin. Pada umumnya meditasi dilatih pagi bangun tidur dan tidak tidur. Latihan meditasi secara rutin bisa dilakukan sekitar 15 menit pagi bangun tidur dan 15 menit malam menjelang tidur. Namun, apabila kita merasa nyaman dengan meditasi selama 15 menit, kita bisa menambah menjadi 25 menit, menjadi 30 menit, menjadi 1 jam atau bahkan lebih. Dengan demikian secara rutin, kita bisa meditasi pagi bangun tidur, mungkin 60 menit, malam menjelang tidur, mungkin sekitar 60 menit. Tetapi, seperti yang tadi sudah disampaikan, bahwa meditasi adalah latihan keterampilan berpikir. Dengan demikian, keterampilan berpikir bukan hanya dilakukan pada waktu kita berlatih meditasi duduk saja misalnya, tetapi juga hendaknya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, meditasi duduk pagi bangun tidur dan malam mau tidur karena hanya merupakan latihan. Meditasi yang sesungguhnya adalah yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita bekerja, pada saat kita menulis, pada saat kita membaca, pada saat kita menyetir kendaraan kita, itu sesungguhnya adalah meditasi. Jadi pada saat kita membaca, sadari kita sedang membaca. Pada saat kita menulis, sadari kita sedang menulis. Pada saat kita mengendarai kendaraan kita, sadari kita sedang berkendara. Dengan selalu menyadari apa yang kita lakukan, dengan selalu menyadari apa yang kita ucapkan, dengan selalu menyadari apa yang kita pikirkan, sesungguhnya itulah meditasi di dalam kehidupan sehari-hari. Meditasi dalam kehidupan sehari-hari ini dilatih pagi bangun tidur dan malam tidur. Latihan meditasi bisa dilakukan oleh siapapun juga, oleh anak-anak, remaja, dewasa, juga orang tua. Karena meditasi dengan melihat manfaatnya untuk melatih konsentrasi, melatih agar pikiran kita fokus pada ucapan, fokus pada perbuatan, fokus pada pikiran, maka siapapun juga tentu memerlukan hal ini. Para pelajar perlu fokus ketika mendengarkan pelajaran. Para remaja juga perlu fokus atau memusatkan pikiran ketika dia sedang mengendarai kendaraannya, ataupun dia sedang belajar di perpustakaan, di rumah, maupun di sekolah, atau di mana saja. Para orang-orang yang sudah dewasa, itu pun juga memerlukan pemusatan pikiran atau fokus, sehingga ketika dia bekerja, ketika dia sedang menghadapi para pelanggan, dia akan selalu bisa memusatkan pikiran pada saat dia berbicara, pada saat dia bertindak, juga pada saat dia berpikir. Demikian para orang tua tentu juga memerlukan pemusatan pikiran. Pemusatan pikiran ketika sedang berjalan, pemusatan pikiran ketika sedang berbicara, pemusatan pikiran ketika sedang berbaring ataupun sedang berpikir sesuatu. Oleh karena itu, latihan pemusatan pikiran sangat diperlukan, mengingat manfaat
seseorang yang bisa memusatkan pikiran adalah besar sekali. Orang yang bisa memusatkan pikiran, orang yang bisa berkonsentrasi, maka dia bisa untuk menjadi lebih tenang, lebih bisa mempunyai rasa percaya diri, kemudian kecerdasan pun bisa meningkat karena ketika dia mendengarkan pelajaran, dia selalu fokus atau dia selalu terpusat. Kemudian pekerjaannya pun menjadi lebih efektif dan lebih efisien karena ketika dia bekerja, dia pun juga memusatkan pikiran. Dan bagi mereka yang sudah usia lanjut, dengan sering berlatih memusatkan pikiran, maka ia di masa tuanya kemungkinan untuk menjadi pikun adalah tidak terlalu besar. Oleh karena itu, pemusatan pikiran sangatlah diperlukan. Saudara-saudara yang berbahagia, dalam latihan meditasi pagi bangun tidur dan malam mau tidur, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama adalah berlatih meditasi secara rutin. Gunakan waktu yang kurang lebih sama setiap hari Anda berlatih meditasi. Kalau yang pada umumnya orang perlakukan adalah pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur. Karena di masa sekarang, orang kadang pagi bangun tidur tidak pada waktu yang sama, tidak pada jam yang sama setiap hari. Demikian pula ketika dia akan tidur. Oleh karena itu, dengan menggunakan waktu pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur, maka kita bisa menentukan waktu yang rutin setiap hari untuk berlatih meditasi. Yang kedua adalah, cobalah menggunakan tempat yang kurang lebih sama setiap kali berlatih meditasi. Misalnya di ruang tamu atau di kamar kita juga boleh dengan membelakangi tempat yang kita biasa tidur. Sehingga kita tidak mudah mengantuk. Kemudian yang ketiga, apabila ada hal-hal yang mungkin Anda alami selama meditasi, maka tentu sangat baik sekali kalau Anda juga berusaha bertanya kepada orang yang Anda anggap mengerti tentang meditasi, sehingga dari bimbingan orang tersebut Anda bisa mendapat peningkatan kualitas meditasi. Saudara-saudara, sekarang bagaimana cara kita bermeditasi? Meditasi ada posisi dasar, yaitu posisi duduk, posisi berdiri, posisi berjalan, dan posisi berbaring. Pada umumnya, kita berlatih dengan duduk. Jadi pagi bangun tidur, malam menjelang tidur, kita gunakan latihan meditasi duduk untuk memusatkan pikiran kita. Cara meditasi duduk adalah duduklah dengan rileks, duduklah dengan santai,
Kalau bisa, duduklah bersila. Usahakan kedua lutut menempel di lantai. Kemudian tangan diletakkan di pangkuan, punggung ditegakkan, dan kepala juga ditegakkan, dagu sejajar dengan lantai. Kalau kedua lutut agak sulit untuk menempel ke lantai, maka kita bisa menambahkan bantal kecil untuk menopang bagian belakang kita. Sehingga dengan menambahkan bantal tersebut, otomatis lutut kita lebih dekat atau lebih mudah menempel ke lantai. Apabila Anda sudah memperoleh posisi duduk yang nyaman, yaitu kedua lutut menempel ke lantai, kemudian tangan diletakkan di pangkuan, tangan kiri di bawah telapak tangan. Ibu jari bisa ditemukan ataupun tidak begitu bermasalah, tidak begitu banyak perbedaannya. Kemudian punggung kita tegakkan, kemudian dagu juga kita tegakkan, sejajar dengan lantai. Kemudian pada saat bermeditasi, mata kita pejamkan. Selama meditasi, sebaiknya kita hanya melakukan 3 macam gerakan saja, yaitu menegakkan punggung apabila terasa punggung turun atau melengkung, kemudian menegakkan kepala ketika kepala kita terasa menunduk atau menoleh ke kanan atau ke kiri, kemudian menelan air liur. Jadi, hanya ada 3 gerakan saja, yaitu menegakkan punggung, menegakkan kepala, dan menelan air ludah kita. Selain 3 gerakan tersebut, sebaiknya kita tidak melakukan gerakan apapun juga. Misalnya, memindahkan posisi kaki yang kesemutan, atau kita terasa ingin batuk, atau kita merasa gatal di bagian tubuh kita, hendaknya kita tahan semua, kita biarkan semua, sampai meditasi selesai. Selesai meditasi, kita tandai dengan bunyi jam atau alarm kita. Jadi, disarankan untuk berlatih meditasi, sebaiknya menggunakan timer atau alarm yang kita atur waktunya. 15 menit mungkin, 30 menit atau 60 menit. Dalam waktu meditasi yang telah kita tentukan sebelumnya, hendaknya kita tidak melakukan gerakan-gerakan yang lain, kecuali menegakkan punggung, menegakkan kepala, dan juga menelan ludah. Selain meditasi duduk, yang kita lakukan pagi bangun tidur dan malam mau tidur, kita juga bisa melatih dengan meditasi berdiri. Meditasi berdiri dilakukan dengan merenggangkan kedua telapak kaki kita selebar pundak, kemudian kita berdiri lurus, kedua telapak tangan kita bisa kita letakkan di depan perut. Kemudian telapak tangan kiri bisa diletakkan di bawah. Pada saat meditasi berdiri, kita bisa menutup mata dan kita memperhatikan objek meditasi kita. Berusahalah untuk bertahan dalam posisi berdiri ini, terus kita memperhatikan objek kita sampai beberapa menit. Mungkin 5 menit,
mungkin 10 menit, 15 menit, dan seterusnya. Setelah kita beberapa menit berlatih meditasi berdiri, kita bisa melanjutkan dengan meditasi berjalan. Meditasi berjalan, kita mulai dengan mendekatkan kedua telapak kaki yang kita buka selebar pundak tadi. Kita rapatkan seperti posisi kaki biasa ketika kita berdiri. Kemudian kita mulai melangkah pelan-pelan. Waktu kita melangkah, mata boleh kita buka dan menatap ke depan, atau kita menatap ke bawah kurang lebih 3 meter di depan tubuh kita yang sedang berjalan. Pada saat kita berjalan, pikiran kita dipusatkan pada telapak kaki yang sedang melangkah. Dengan demikian, pada saat kaki kanan melangkah, dalam batin kita mengucapkan. Ketika kaki kiri melangkah, dalam batin kita juga kita ucapkan. Dengan demikian terus kita ucapkan dalam batin kanan, kiri, sesuai dengan telapak kaki kita yang sedang kita langkahkan. Kemudian apabila kita melangkah terasa lelah, maka kita bisa melakukan meditasi berdiri lagi dengan kembali membuka telapak kaki kita selebar pundak dan kita perhatikan objek kita. Objek yang tadi kita bahas pada saat meditasi duduk, dan juga objek yang mungkin akan kita pilih pada saat meditasi berdiri, pada umumnya kita menggunakan objek pernafasan. Bernafaslah seperti normal, biasa, alam, seperti yang sehari-hari kita lakukan. Tugas kita adalah merasakan saat kita sedang menarik nafas dan saat kita sedang mengeluarkan nafas yang mengalir secara alami tersebut. Pada saat kita sedang bernafas, ucapkan di dalam batin kita, saat ini nafas masuk. Pada saat kita sedang bernafas keluar, ucapkan di dalam batin kita, saat ini nafas keluar. Sehingga di dalam meditasi duduk maupun berdiri, batin kita hanya terisi kata-kata, saat ini nafas sedang masuk, saat ini nafas keluar, saat ini nafas masuk, saat ini nafas keluar, demikian seterusnya. Atau kita bisa menghitung nafas masuk dan keluar kita dengan hitungan 1 sampai dengan 5. Ketika nafas masuk, kita ucapkan dalam batin kita, 1. Ketika nafas keluar, kita ucapkan dalam batin kita. Ketika nafas masuk lagi, 2. Ketika keluar, 2. Masuk, 3. Keluar, 3. Kemudian 4, 4, 5, 5. Setelah sampai hitungan kelima, maka kita mulai lagi dengan hitungan 1, 1, 2, 2, 3, 3, dan seterusnya. Pada mulanya, ketika kita berlatih meditasi, adalah hal yang sangat wajar kalau pikiran mudah menyimpang ke hal-hal yang lain. Namun, ketekunan kita berlatih meditasi dan semangat kita untuk mengembalikan
pada objek meditasi yang sudah kita pilih, yaitu memperhatikan nafas, akan meningkatkan kualitas meditasi kita. Lambat laun, setahap demi setahap, pikiran kita yang terbiasa menyimpang ke berbagai hal, menyimpang ke masa lampau, menyimpang ke masa depan, akhirnya bisa kita pusatkan, bisa kita fokuskan pada kekinian, pada saat ini. Dengan demikian, kita selalu sadar, saat ini saya sedang menarik nafas. Saat ini saya sedang mengeluarkan nafas. Saya selalu sadar, saat ini saya sedang bernafas. Objek meditasi dengan kata, salah satunya yang cukup terkenal adalah menggunakan kata Buddho. Buddho yang juga dikenal sebagai kata Buddha, diucapkan seiring dengan proses masuk dan keluarnya pernafasan. Ketika nafas masuk, batin mengucapkan kata Bud. Ketika nafas keluar, batin mengucapkan kata Go. Dengan demikian, seseorang yang melatih meditasi dengan objek Buddho, dia akan mengulang kata Buddho, Buddho di dalam batin seiring dengan proses masuk dan keluarnya fasan. Selain kata Buddho, kita juga bisa menggunakan kalimat yang lain. Misalnya, semoga semua makhluk berbahagia. Ketika kita mengulang kalimat semoga semua makhluk berbahagia, kita tidak usah memperhatikan nafas kita. Biarkan nafas mengalir secara alamiah tanpa kita perhatikan, kita hanya mengulang saja kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Di dalam batin kita ulang. Bila pikiran menyimpang, bila pikiran memikirkan masa lampau maupun masa yang akan datang, segera kita ketahui dan kita kembalikan pada pengulangan kalimat semoga semua makhluk berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia, sampai waktu yang kita tentukan berbunyi sebagai tanda meditasi selesai. Kalau latihan fokus, latihan memusatkan pikiran ini, bisa kita lakukan secara rutin, pagi bangun tidur dan malam mau tidur. Maka setelah 30 menit atau 60 menit berlatih meditasi, kita mulai memasuki kehidupan meditasi yang sesungguhnya. Pada saat kita membaca, kita sadari saat ini saya sedang membaca. Ketika kita sedang berbicara, kita sadari saat ini kita sedang berbicara. Pada saat bekerja, kita sadari saat ini kita sedang bekerja. Pada saat mengendarai kendaraan, kita sadar saat ini saya sedang berkendara. Dengan selalu sadar setiap saat, maka tujuan meditasi menjadi tercapai. Tujuan meditasi yang bisa dilakukan oleh siapapun juga, oleh mereka yang masih kecil, remaja, dewasa, tua, mereka dengan keyakinan apapun juga, mereka dengan suku bangsa apapun juga, siapapun juga yang mau berlatih meditasi akan bisa merasakan manfaatnya, selalu sadar setiap saat, sadar sedang berjalan, sadar sedang berdiri, sadar sedang berbaring, sadar sedang bekerja, sadar sedang mengendarai kendaraan, selalu sadar setiap saat. Inilah tujuan meditasi. Meditasi sering juga dibantu dengan cara selalu mengucapkan pertanyaan di dalam batin.
saat ini saya sedang apa. Dalam kehidupan sehari-hari kita, marilah sering kita mengulang, saat ini saya sedang apa. Dengan Anda selalu bisa menjawab, saat ini saya sedang bekerja, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang mengendarai sepeda motor dan sebagainya, maka kita bisa mengembangkan kesadaran setiap saat, kesadaran pada kekinian, sehingga hidup kita menjadi lebih maksimal, kerja kita lebih efisien, efektif, belajar kita juga menjadi lebih baik, daya ingat kita menjadi lebih baik, dan kita lebih punya rasa percaya diri yang kuat, menghindari mudah lupa di hari tua, dan berbagai manfaat lainnya yang kita bisa dapatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan latihan kesadaran pada kekinian atau selalu sadar setiap saat. Setelah memahami ketiga posisi meditasi, yaitu meditasi duduk, berdiri, dan berjalan, maka sebagai tambahan akan dijelaskan tentang meditasi berbaring. Meditasi berbaring dilakukan sambil berbaring di sisi kanan tubuh kita, dengan tangan kanan menopang kepala, telapak tangan kita letakkan di atas telinga, dan jari-jari berada di bagian belakang kepala. Kemudian tangan kiri kita letakkan di samping tubuh, kaki kiri kita letakkan di atas kaki kanan. Berbaringlah dengan posisi seperti ini, kemudian pikiran kita pusatkan pada objek yang telah kita tentukan sebelumnya. Objek bisa menggunakan objek pernapasan, objek pengulangan kata atau kalimat, atau objek meditasi lainnya yang telah kita biasa lakukan. Mata kita pejamkan, dan selama posisi meditasi berbaring ini, kita memperhatikan objek kita. Misalnya, memperhatikan masuk keluarnya nafas dengan mengucap masuk keluar di dalam batin, atau kita menghitung nafas kita 1 sampai dengan 5 di dalam batin. Itulah cara meditasi berbaring yang kita gunakan sebagai selingan ketika kita lelah bermeditasi duduk, meditasi berdiri, maupun meditasi berjalan, agar kita bisa mengembangkan kesadaran setiap saat. Berbaring pun kita gunakan untuk latihan mengembangkan kesadaran. Penjelasan objek konsentrasi yang telah kita pelajari bersama-sama ini, pada prinsipnya adalah apa saja yang bukan objek, hendaknya kita singkirkan, hendaknya tidak kita perhatikan, dan kita kembalikan kepada objek kita, misalnya perhatian pada masuk keluarnya nafas, atau pada menghitung 1 sampai 5 seiring dengan proses masuk keluarnya nafas yang mengalir secara alamiah, atau pengulangan kata tertentu, atau pengulangan kalimat tertentu. Apa saja yang bukan objek, kita singkirkan dan kita kembalikan pikiran kita pada objek. Inilah cara meditasi yang pertama. Cara meditasi yang kedua, dengan posisi yang sama. Apakah dengan posisi duduk, berdiri, berjalan, maupun berbaring. Kita memegang objek
yang sudah kita tentukan. Mungkin pernafasan, pengulangan kata atau kalimat tertentu. Apabila pikiran muncul tentang masa lampau atau masa yang akan datang, kita hendaknya kita ketahui timbulnya pikiran, kita sadari kemunculan pikiran itu, sampai pikiran tersebut lenyap. Setelah pikiran itu muncul, kita sadari, kita amati dan lenyap, pikiran kita kembalikan kepada objek awal, yaitu perasaan mungkin, atau pengulangan kata, ataupun kalimat. Demikian pula ketika muncul perasaan tertentu, perasaan bosan, perasaan jenuh, perasaan tidak suka, perasaan bahagia, dan sebagainya, kita sadari, kita amati sampai lenyap, dan setelah lenyap, kita perhatikan objek awal kita. Ada beberapa hal yang mungkin muncul selama kita meditasi. Mungkin muncul di pikiran kita, mungkin muncul di perasaan kita, mungkin muncul di badan kita. Misalnya kesemutan, ataupun lelah di bagian tubuh tertentu. Maka kita sadari juga rasa kesemutan yang muncul. Kita amati rasa kesemutan yang muncul. Sampai akhirnya kesemutan itu lenyap dan kita kembali pada objek awal kita. Demikian pula ketika kita merasa lelah di bagian badan tertentu. Kita hanya ketahui saja, kita sadari saja, kita amati saja, sampai lenyap dan kembali pada objek awal kita. Demikian pula rasa bosan. Ketika rasa bosan muncul, jenuh muncul, bahkan bahagia muncul, kita sadari, kita amati sampai lenyap, dan kita kembalikan pada objek awal kita. Semua yang ada di dalam diri kita, baik yang terasa di badan kita, baik yang ada di perasaan kita, di pikiran kita, semuanya hendaknya kita sadari, kita amati kemunculannya sampai lenyap. Inilah cara yang kedua, cara untuk mengamati apa saja yang ada di pikiran kita, di perasaan kita, di badan kita, di segalanya di tubuh kita, sesungguhnya selalu berubah, tidak kekal, hanya proses. Dan kesadaran kekinian bahwa hidup hanyalah proses. Inilah yang akan membawa manfaat kalau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa saja yang terjadi dalam diri kita, kebahagiaan, penderitaan, semuanya hanyalah proses. Ketika kita melihat hidup ini hanya proses, kita menjadi lebih tenang ketika menghadapi kebahagiaan. Kita menjadi lebih tabah ketika menghadapi ketidakbahagiaan. Dan inilah tujuan meditasi, selalu sadar setiap saat. Inilah dasar-dasar meditasi yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Semoga dasar-dasar meditasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman awal seseorang untuk berlatih meditasi di tempat-tempat latihan meditasi ataupun di rumah. Semoga dengan pelaksanaan meditasi yang rutin, baik di tempat-tempat latihan meditasi maupun di rumah, dan yang paling penting di dalam kehidupan sehari-hari, akan memberikan kebaikan, memberikan kebahagiaan seperti yang kita harapkan. Semoga kita semua selalu berbahagia di dalam latihan pengembangan kesadaran, yaitu pengembangan kekinian. Semoga semua makhluk selalu hidup berbahagia.